Halo sahabat JIH, kita berjumpa lagi di acara Hall Talk bersama Rumah Sakit JIH Solo. Hari ini ada yang berbeda nih suasananya, kita sedang berada di Ramada Hotel Solo. Ayo sahabat JIH, ada yang sudah pernah kesini atau malah justru langganan nih di sini nih. Nah, di sore yang agak-agak mendung, siang menjelang sore ini, di sebelah kanan saya sudah ada narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah Dr. Lutz Maharina, spesialis radiologi, konsultan radiologi intervensi. Dokter, selamat siang. Iya, gimana dok nih rasanya? Ini first time podcast nih ya, sahabat JIH. Dokter Lutz gimana? Enjoy ya dok ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat JIH di kolom Instagram. Gitu ya. Hari ini kita akan mengenal tentang DSA cerebral untuk mendeteksi dini stroke. Dan untuk sahabat JIH yang sudah bersiap-siap memberikan pertanyaan, akan ada giveaway 400.000 untuk 4 orang pemenang. Dan ingat nggak sahabat JIH yang sudah memberikan komentar atau jawabannya tentang kuis suara tawa bayi juga akan kita umumkan pada sore hari ini. Karena kita di Ramada akan ada yang sangat-sangat spesial. Selain giveaway 400.000 untuk 4 orang pemenang, kita juga punya giveaway 2 paket voucher breakfast dan swimming dari Ramada Hotel. Jadi nanti setelah breakfast bisa langsung swimming gitu kan, paket combo gitu. Oke sahabat JIH, kita di siang yang alhamdulillah di sini adem ya dok ya. Kita akan pertama kali membahas tentang dokter stroke. Penyakit, kalau kita ingat penyakit stroke itu, ini sudah penyakit yang familiar ya dok ya, baik di semua kalangan. Tapi sebenarnya penyakit stroke sendiri itu penyakit yang seperti apa sih dok? Penyakit, bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini mbak, jadi penyakit stroke itu sebenarnya udah umum sekali ya, kita udah sering dengar juga. Mungkin beberapa pendengar, beberapa teman-teman kita udah pada tahu, keluarganya atau tetangganya kan sudah sering lihat. Stroke itu adalah penyakit pada gangguan otak disebabkan oleh gangguan di pembuluh darahnya. Jadi pembuluh darahnya itu bisa ada dua, ada gangguan, ada stroke iskemik atau infark kita bilangnya, atau stroke-nya perdarahan. Kalau yang iskemik itu biasanya disebabkan oleh sumbatan di pembuluh darahnya. Sumbatannya bisa karena pembuluh darahnya yang menyempit, atau misalnya ada plak atau trombus atau bekuan-bekuan darah yang menyumbat sehingga aliran darahnya nggak lancar. Kan otomatis kan kalau aliran darahnya nggak lancar, jadinya nggak ada yang memberi makan ke jaringan otaknya. Otomatis jaringan otaknya mati, padahal otak itu adalah bagian yang paling penting dari badan kita. Kalau semuanya misalnya ada yang terganggu di jaringan otaknya, itu biasanya akan menimbulkan gejala yang sebenarnya kelihatan sekali. Kemudian yang kedua, stroke perdarahan. Kalau stroke perdarahan itu biasanya pembuluh darahnya itu pecah, akhirnya keluar dan menekan jaringan otaknya. Ini yang simpelnya kurang lebih bahasanya seperti itu. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Jadi terjadi pembekuan ya dok ya. Misalnya pembekuan ada atau penyumbatan ya dok ya, atau penyumbatan di pembuluh darah seperti itu. Lalu penyebabnya apa dok? Kok bisa sampai terjadi seperti itu? Bisa macam-macam. Yang paling sering sih biasanya gaya hidup. Oh, gaya hidup itu misalnya rokok pasiennya, terus itu punya darah tinggi, tidak terkontrol, jarang kontrol ke rumah sakit, ke dokter. Terus makanan-makanan yang beresiko untuk menimbulkan plak. Biasanya sih kolesterol, makan-makan yang mengandung kolesterol. Nah, itu juga membuat dia jadi seperti kayak nempel di pembuluh darahnya. Otomatis kan pembuluh darah itu kan ibaratnya kayak jalanan. Ya. Kalau semuanya banyak komponen kolesterol yang nempel, parkir di pinggir jalan, otomatis kan alirannya nggak lancar. Ya. Nah itu nanti akan menyebabkan gangguan di aliran pembuluh darahnya. Sehingga otaknya tidak dapat makanan. Karena aliran darah itu kan memberikan makanan terhadap otak supaya tetap bisa berfungsi. Ya kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Lalu dokter, kan seringkali kita ada beberapa penderita stroke itu kan tiba-tiba aja dok, kayak nggak pernah merasakan apa-apa, tahu-tahu udah stroke aja, udah mengalami kelumpuhan aja. Nah kita sebagai orang awam itu deteksi dininya gimana dok untuk berhati-hati bahwa ternyata kita menderita stroke atau punya gejala atau punya tanda stroke seperti itu dok?
Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan tuh sudah ada ya, disingkat namanya segera ke rumah sakit. Kurang lebih itu, eee, segera ke rumah sakit itu adalah salah satunya ya, kalau seumpamanya misalnya kita, eee, sebelah tangannya kita kurang, apa namanya, lemes gitu misalnya. Terus habis itu misalnya gerakan bahunya atau senyumnya dilihat senyumnya nggak simetris misalnya. Jadi lihat ada kelemahan, jadi misalnya senyum yang sininya bergerak, yang sebelah kirinya enggak. Mhm. Itu berarti ada kelemahan di bagian sebelah tubuh. Kemudian nggak bisa ngangkat tangannya atau kakinya nggak bisa diangkat. Terus kemudian misalnya ada juga pusing, hasilnya pusing, nggak bisa, pusing tiba-tiba yang sebelumnya nggak pernah dirasa. Terus bicaranya pelo, jadi nggak Oke. bisa, kadang mau ngomong tapi nggak bisa gitu, atau ngomong tapi nggak berbentuk kata-kata jadinya. Itu biasanya disebabkan oleh gangguan di jaringan otaknya. Eee, Apa yang harus dilakukan kalau seumpamanya ada hal yang seperti itu? Yang paling utama harus dilakukan, segera ke rumah sakit. Tapi kalau seumpamanya misalnya lagi sendiri, misalnya lagi nyetir, terus tahu-tahu ada kejadian seperti itu, Mhm. tahu-tahu kok lemes nih, ini lemes nih, saya nggak pernah seperti ini. Terus apa yang harus saya kerjakan? Atau saya kok kayaknya ngomong nggak bisa ngomong ya gitu Mhm. pas lagi nyetir, itu kan berbahaya Iya. sekali. Kalau seumpamanya kayak gitu, segera berhenti, cari pertolongan segera. Atau kalau seumpamanya Oke. kayak gitu, yang penting berhenti aja dari aktivitasnya. Iya. Kalau kita lagi aktivitas terus ada hal seperti itu, berhenti dari aktivitasnya. Aktivitas apapun sebenarnya, mau lagi masak atau apapun, berhenti terus panggil keluarga atau segera telepon siapa aja lah Mhm. pokoknya, minta dibawa ke rumah sakit. Karena penanganan stroke itu ada golden period-nya. Oke, berarti nggak Jadi boleh terlambat ya, Dok, iya, ya? tidak boleh terlambat karena makin lama tidak tertangani, itu akan menyebabkan kerusakan permanen di Mhm. jaringan otaknya dan itu lumayan nggak bisa diperbaiki, udah pasti nggak bisa Oke. diperbaiki. Berarti, kapan, Dok, kita bisa melihat suatu kondisi, "Oh, ini struknya masih bisa disembuhkan, oh ini struknya sepertinya sudah tidak bisa disembuhkan." Itu apa, Dok? Yang paling utama nanti kan datang ke rumah sakit. Kalau saya datang ke rumah sakit kan nanti pasti misalnya masuknya IGD atau poli. Iya. Nanti dari dokternya itu akan diarahkan untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu bisa CT scan Mhm. atau MRI yang paling utama ya untuk pasien stroke. Kalau dari MRI sebenarnya lebih bagus MRI dan kebetulan kita rumah sakit Iya, Jiwa ada ya MRI-nya ada alhamdulillah MRI ya. ya. Nanti di situ bisa dilihat dari MRI itu ada yang namanya MR perfusi. Nanti dilihat di situ jaringan otaknya itu yang masih bisa diselamatkan itu yang mana. Nanti kelihatan soalnya nanti dibedakan antara inti sama penumbra itu beda. Kalau soalnya intinya makin besar berarti jaringan intinya itu yang nggak bisa diselamatkan. Penumbranya sekelilingnya walaupun masih ada efeknya tapi masih bisa diperbaiki. Insya Oke, Allah. insya Allah. Gitu. Kalau sampai itu teridentifikasi tidak bisa disembuhkan, itu langkah-langkahnya seperti apa, Dok? Apa ya udah tidak bisa disembuhkan itu mungkin ya sudah tidak bisa berjalan walaupun fungsi tubuh yang lainnya masih oke, itu kemungkinan nggak, Dok, bisa terjadi seperti itu? Ya mungkin masih bisa diperbaiki dengan beberapa cara kan nanti kan Iya. pasti kan dilakukan penata laksanaan Mhm. oleh terutama oleh dokter neurologi kan. Kita juga punya dokter neurologi yang Iya, bagus ya udah. betul, komplit lah Heeh, udah pokoknya. komplit. Iya. Terus nanti beliau-beliau akan menangani dengan entah dengan fisioterapi atau Mhm. dengan terapi obat-obatan gitu. Itu kalau dari Oke, kitanya. seperti itu, tentang stroke. Lalu kita kalau membahas tentang stroke, biasanya kalau kita browsing tuh di Google, kita ketik stroke itu yang akan muncul pengobatan stroke itu akan muncul DSA cerebral. Nah, Heeh. DSA sendiri tuh sebenarnya apa sih, Dok? Metode pengobatankah atau apa? Sebenarnya kalau semuanya secara teori itu DSA adalah singkatannya kan Digital Subtraction Angiografi. Angiography. Jadi dia ada salah satu pemeriksaan diagnostik untuk melihat pembuluh darah. Dan itu merupakan pemeriksaan yang utama atau kalau di kita di kedokteran bilangnya itu gold standar. Jadi untuk memeriksa pembuluh darah. Walaupun pasiennya misalnya sudah di CT scan atau di MRI, itu kan kelihatan pembuluh darahnya misalnya ya, dari CT scan atau MRI. Tapi tidak real time. Tidak Mhm. real time tuh kita nggak bisa lihat aliran Iya. darahnya. Kita cuma bisa lihat gambar aja. Tapi waktu aliran darahnya lancar atau enggak, ada sumbatan atau enggak, itu nggak bisa kelihatan. Jadi satu-satunya cara yang dilakukan adalah dengan DSA. Nanti dengan DSA itu kita akan melihat obat yang kita masukkan, namanya obat kontras. Itu nanti akan mengalir melalui pembuluh darah di dalam otak. Nanti dilihat situ kalau memang ada sumbatan atau
ada perdarahan misalnya, waktu dimasukin kontrasnya keluar dari pembuluh darah, nah itu berarti ada perdarahan. Nanti letaknya udah ketahuan, oh ketahuan ada di sini. Nanti apa yang harus dilakukan? Nanti bisa ada tindakan yang selanjutnya, entah dengan pasang Oke, berarti secara umum DSA itu adalah alat ya dok, alat. sejenis alat yang digunakan untuk sebenarnya untuk mendeteksi ya dok, di mana Iya, letak pendarahannya, di mana letak oh sumbatannya iya. agar lebih lebih apa dok berarti masuknya lebih mudah atau Lebih 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 jelas lebih kelainannya ada di jelas, mana. lebih Karena jelas. kalau soalnya pakai, modalitas yang lain kayak CT scan terutama, Mm-mm. apalagi CT scan, itu nggak bisa ketahuan Oke. sumbatannya ada di mana atau itunya ada di mana. Nah, kalau soalnya DSA kan, kita biasanya lakukannya di ruangan dengan namanya cath lab kan biasanya. Dari cath lab itu kita lakukan DSA. Pertama yang harus kita kerjakan, sebelum melakukan DSA itu sebenarnya ada pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan dulu. Karena DSA itu kan, biar bagaimanapun itu adalah tindakan invasif ya. Jadi, tindakan memasukkan suatu benda ke dalam tubuh kita. Nah, pemeriksaan yang harus dilakukan sebelumnya adalah pemeriksaan darah, dilihat darahnya, darah rutinnya, terus dilihat fungsi ginjalnya, karena fungsi ginjal itu kan, karena kita mau masukin obat, obat itu dibuangnya lewat ginjal. Kalau ginjalnya nggak bagus, gimana kita mau masukin obat nanti, Oke. obatnya keluarnya gimana Iya. nanti, gitu. Terus kita juga lakukan pemeriksaan MRI. Kalau saya lebih sukanya pemeriksaannya MRI, karena kalau MRI itu, lebih, lebih jelas gitu. Ibaratnya kayak peta buat saya kalau mau Iya. ngerjain DSA. Karena kalau dengan MRI kita akan lihat pembuluh darahnya, minimal kita lihat petanya, tapi nggak, petanya itu tidak bergerak gitu, nggak kayak Google Map gitu ya. Iya. Bisa bergerak tapi kadang salah Ya juga kadang dok. bisa salah, tapi kan minimal kan saya punya gambaran, oh saya Iya. harus masuk lewat mana nih, Oke. gitu. Tapi apakah semua orang itu bisa melakukan DSA? DSA itu kan sebenarnya adalah pemeriksaan penunjang kedokteran. Seharusnya melakukan pemeriksaan penunjang kedokteran itu sesuai dengan indikasi. Jadi indikasi, siapa yang nentuin indikasinya? Ya bisa dokter radiologi intervensi Mm-mm. atau dokter neurologi. Kalau di kita nanti, prosedurnya, misalnya ada pasien, "Saya mau DSA dok," gitu. "Oh ya nggak apa-apa," gitu. Tapi kita harus melakukan pemeriksaan dulu. Mm-mm. Dan saya juga akan mengkonsulkan ke dokter neurologi. Karena kan, eee, pemeriksaan itu kan nggak bisa main langsung dilakukan pemeriksaan, gitu. Terus kalau semuanya sudah bisa dilakukan pemeriksaan gimana? Ya makanya kita langsung melakukan langkah-langkah seperti periksa darah tadi, terus kemudian lakukan MRI, terus kita juga harus tanda tangan Mm-mm. surat persetujuan kan, karena kan namanya tindakan kan pasti ada resiko dan Oke. komplikasi. Gitu. Lalu ketika kita membicarakan tentang resiko dan komplikasi, apa dok resiko atau mungkin efek samping dari ketika seseorang melakukan DSA dok? Resikonya ya, eee, kan resiko yang pertama nyeri, ada nyeri kemungkinan, walaupun sebenarnya kita sudah kurangi resikonya. Karena waktu kita melakukan tindakan, pasiennya itu sebenarnya sadar. Kita melakukan, kan kita cuma bikin sayatan kurang lebih setengah senti di lipat paha. Oh kecil ya Ya dok kecil, sebenarnya nggak setengah banyak. sentinya. Karena kan kita mau masukkan selang kateter ke Ah, dalamnya. Nah, kadang waktu obat biusnya sudah habis setelah tindakan, itu biasanya ada rasa nyerinya, tapi sudah berkurang, udah nggak terlalu nyeri sebenarnya. Dan kita juga kan setelah tindakan biasanya memberikan obat-obatan nyeri supaya pasiennya juga tetap iya. nyaman setelah tindakan. Terus yang kedua ya perdarahan, karena kan kita main di pembuluh darah. Jadi kan tetap ada kemungkinan untuk terjadinya perdarahan. Tapi kita juga sudah kurangi resikonya, karena kita pakai alatnya itu kan, alat yang bagus ya, insya Hmm. Allah ya. Jadi, selangnya juga bukan selang yang, gampang merusak pembuluh darah. Cuman kan tetap memang resiko-resiko itu harus diberitahukan ke pasien, karena kan itu ibaratnya legal artis ya. Iya. Jadi harus dijelaskan, jadi pasiennya nggak kaget nanti. Terus kemungkinan komplikasinya yang paling utama adalah komplikasinya ya pergeseran pembuluh darah, karena kan kita memasukkan benda asing lewat pembuluh darah itu, mungkin aja, pembuluh darahnya bergeser. Atau yang kedua ya paling utama perdarahan, cuman itu insya Allah. Cuman itu, yang lainnya insya Allah aman ya dok ya? Insya Allah, karena Insya Allah minimal aman. invasif tindakannya. Iya. Tapi kalau DSA sendiri di Indonesia apakah sudah familiar atau memang kalangan-kalangan tertentu atau rumah sakit tertentu justru dok yang bisa melakukan tindakan tersebut? Yang kalau mau ngerjain DSA kan syaratnya kan yang terutama ada dua.
satu alatnya ada, sumber daya manusianya yang Manusianya kedua ada. ada. Alhamdulillahnya di JIH ada semua. Ada, alhamdulillah. Jadi sahabat JIH kalau nanti misal ada keluarga atau mungkin diri sendiri ya dok ya, orang tua kerabat dekat, nanti kalau misal memang memiliki riwayat penyakit stroke atau tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan ya dok ya, itu bisa langsung memeriksakan diri di Rumah Sakit JIH Solo, nanti bisa langsung ke Dokter Lut. Dokter, ternyata sudah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk di kolom Instagram. Kita akan mulai bacain satu persatu ya dok ya. Yang pertama ada @latifa.nurindahfatiha. Apakah boleh penderita stroke melakukan bekam terapi? Kalau boleh, apakah ada manfaatnya? Nah ini dok, kita kembali ke pengobatan tradisional. Ini masih banyak pertanyaan dok. Boleh nggak sih dok bekam terapi untuk penderita stroke? Kalau secara kedokteran sih sebenarnya nggak ada larangan ya sebenarnya kalau menurut saya. Karena setahu saya itu bekam itu kan kalau nggak salah pembuluh darah itu kan ditusuk, diambil darahnya kan sebenarnya. Jadi nggak ada efeknya. Cuman kan karena di kedokteran nggak dianjurkan, saya juga nggak menganjurkan. Tapi kalau ditanya melarang, saya juga nggak mungkin melarang kan. Kita kan nggak mungkin melarang pasien maunya apa. Karena pasien kan yang merasakan sakitnya. Kalau ditanya apakah ada manfaatnya, ya manfaatnya mungkin ada efek sugestinya kayaknya ya. Iya. Kalau menurut saya itu. Ada, tapi hanya efek sugesti. Iya, Tapi karena kalau dari segi medis nggak ada itunya, nggak tidak ada penjelasannya. Tidak ada penjelasannya. Tapi direkomendasikan atau tidak? Saya tidak merekomendasikan. Tidak merekomendasikan ya, tetap untuk lebih baik ke medis ya dok ya, daripada untuk hal itu. Lalu pertanyaan berikutnya di @azahro.aulia, dok bagaimana cara menghindari DSA bagi penderita hipertensi? Cara menghindari DSA atau cara melakukan DSA ya lebih tepatnya ya dok untuk penderita hipertensi. Mungkin pasiennya mau DSA tapi pasiennya darah tinggi mungkin ya. Betul. Kalau semuanya kayak gitu nggak ada masalah karena kan DSA itu sebenarnya tindakannya sama kayak yang biasa dilakukan oleh teman sejawat jantung ya. Teman sejawat jantung itu mungkin kebanyakan pasiennya banyak kan darah tinggi, tapi kan dikontrol. Nanti kan sebelum dilakukan, makanya kan sebelum dilakukan tindakan DSA itu kan ada langkah-langkahnya. Salah satunya kan nanti mungkin kalau punya darah tinggi yang tidak terkontrol, kita akan konsulkan ke teman sejawat dokter jantung. Demikian yang dilakukan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau mau pasien hipertensi. Oke, jadi nggak ada masalah ya sahabat ya, karena pasien itu sebelum melakukan DSA itu juga akan ada pemeriksaan awal ya dok ya, persiapan untuk melakukan DSA. Jadi insya Allah nanti kalau sudah memang dipastikan oke bisa dilakukan DSA, berarti semuanya insya Allah sudah aman ya dok ya. Jadi sebelum tindakan kita konsulkan. Saat tindakan kita juga didampingi pasti sama dokter anestesi. Jadi dilihat kan pakai monitor, dilihat kalau tensinya naik nanti kan terpasangnya waktu tindakan terpasang infus. Jadi kita akan kontrol tensinya gimana. Kan kita juga pakai monitor rekam jantung gitu kan. Nanti kelihatan di situ. Terus setelah tindakan gimana? Kita tetap follow up kan, pasti kan setelah pasien tindakan di ruangan nanti kita follow up tensinya gimana. Kalau tensinya tinggi kita kasih obat maintenance gitu. Seperti itu ya sahabat Jia, jadi insya Allah aman. Lalu berikutnya ada @haryati.caam. Mertua saya sudah stroke 2 tahun. Apakah stroke bisa disembuhkan total? Stroke 2 tahun ya. Jadi gini, kalau soalnya yang pertama kali kena, kan tadi kan saya kurang lebih menjelaskan bahwa sejak kejadian stroke itu, golden period untuk insya Allah kembali sembuh total itu adalah 6 jam pertama. Setelah 6 jam gimana? Bervariasi, tergantung respon pasiennya. Jadi tiap pasien itu bisa beda-beda. Bisa, misalnya kita lakukan obat-obatan atau dilakukan fisioterapi, itu ada yang bisa jalan lagi, mungkin jalannya tapi mungkin nggak sebagus sebelumnya tapi bisa jalan lagi, atau bisa tetap seperti itu gitu. Nah itu terus bagaimana dok kalau semuanya udah 2 tahun ya masa nggak ada harapan gitu ya? Nggak ada harapan untuk mungkin fungsi-fungsi organ vitalnya bisa kembali lagi dok. Nah kalau semuanya kayak gitu ya nggak apa-apa kalau kita lihat coba dengan DSA, kita lihat ada kelainan pembuluh darah nggak di dalamnya. Jangan-jangan yang bikin lama itu jangan-jangan karena ada kelainan pembuluh darah. Kan kita bisa lakukan MRI atau DSA itu salah satunya. Jadi dilihat, syukur-syukur setelah dilakukan DSA kita punya
apa namanya, ada efek yang kita harapkan. Jadi membaik walaupun misalnya nggak bisa sempurna sembuh, tapi setidaknya membaik. Yang tadinya misalnya bisa, nggak bisa ngangkat tangannya jadi bisa ngangkat tangannya, atau yang tadinya nggak bisa ngangkat kakinya jadi bisa ngangkat kakinya. Berarti misal ada kerabat atau sahabat CIH yang menderita stroke dirasa sudah lama ya dok, sudah lama kok tidak ada perubahan walaupun sudah berkali-kali berobat, berarti bisa disarankan untuk DSA ya dok ya? Iya bisa. Untuk diperiksa lebih lanjut lagi apakah ada Iya. kelainan di pembuluh darah ataukah ada pendarahan Iya. seperti itu ya dok ya. Lalu berikutnya ada pertanyaan dari @Lia Liul. Apakah sering kram bisa menjadi tanda-tanda stroke dokter? Bisa salah satunya itu. Kram yang seperti apa nih dok? Iya, Harus diidentifikasikan nih. biasanya kebal Harus atau kram. baal, biasanya baal, kesemutan, kebal, pokoknya kita nggak bisa ngerasa. Namanya kan kalau di kita ada namanya hemihipestesi ya. Hipestesi itu jadi kita saraf sensoriknya itu nggak bisa merasakan. Kita misalnya megang panas itu nggak terlalu terasa. Atau ini kerasa nggak Bu dipegang gini, ini nggak berasa. Oh nggak berasa Itu berarti salah satu gejala stroke. berarti di atasnya kebas ya dok. Kalau Iya. kebas tuh kita kadang masih agak sedikit merasa Kurang atau lebih itu sama seperti sekali itu. tidak bisa Iya, itu merasa. salah satu. Bisa. Pokoknya sensitivitasnya berkurang. Kan Oke. kalau stroke itu kan menyerang motorik atau sensorik kan, tergantung tiap orang kan beda-beda. Kalau motorik berarti dia nggak bisa menggerakkan, kalau sensorik berarti dia tidak bisa merasakan. Makanya salah satu gejala dari yang segera ke rumah sakit itu, Ya, salah satunya adalah baal atau kesemutan itu. atau kesemutan. Tapi sebaiknya ya diperiksa, nanti datang ke rumah sakit dilihat di CT scan atau di MRI. Apakah benar stroke atau Iya, gejala penyakit atau yang cuman lain? penyakit yang Atau lain. oke, berarti memang harus datang ke rumah Benar. sakit. Dokter boleh diulang dong, dokter yang tadi segera ke rumah sakit itu apa aja dok? Segera ke rumah sakit itu kan senyumnya nggak simetris. Senyumnya Jadi tidak simetris. ekspresinya itu yang satunya bisa ngangkat, yang satunya enggak. Saya itu Oke. gerakannya sebelah nggak bisa ngangkat. Terus habis itu ngomongnya, bicara. Segera itu ra-nya itu kan bicara nggak bisa ini apa namanya pelo. Jadi ngomongnya pelo. Pelo atau nggak bisa mengungkapkan apa yang mau diomongin gitu. Oke, malah justru tidak keluar suara dok? Atau hanya pelo saja? Bisa keluar suara tapi nggak berbentuk kata-kata. Itu namanya afasia kalau kita. Kan afasianya nanti pasiennya itu nggak bisa ngomong apa yang dia mau gitu. Terus habis itu yang lain itu kan kebas. Ke rumah sakitnya itu kan kebas. Jadi nggak bisa ngerasain. Jadi yang tadi saya jelasin. Terus sama sakit kepala. Sakit kepala yang kita nggak pernah ngerasain sakit kepalanya. Sakit kepala sekali atau pokoknya sakit kepalanya. Biasanya kita nggak pernah sesakit itu, tapi ini sakit sekali. Nah sebaiknya kontrol. Jangan-jangan darahnya naik, takutnya kan ada masalah di pembuluh darahnya. Oke, itu jangan lupa untuk segera ke rumah sakit ya dok ya. Senyumnya tidak simetris, lalu anggota tubuhnya ada yang tidak bisa bergerak ya dok ya. Lalu bicaranya pelo atau sudah tidak bisa mengungkapkan kata-kata, lalu kebas, lalu yang sakit kepala tadi. Sakit kepala yang sudah tidak tertahankan ya dok ya, bisa langsung ke rumah sakit. Pertanyaan selanjutnya dok, ada @Dewi Damayanti. Saya terkena HNP di usia 24 tahun. Apa lama-kelamaan akan berdampak ke stroke dok? HNP? Enggak, HNP kan dia adanya kan di tulang belakang kan. Setahu saya kalau tulang belakang sih, kalau stroke itu kan gejala yang gangguan terhadap jaringan otak. Kalau otak kan ada di atas, kalau HNP enggak. Cuman biasanya sarafnya yang kena itu jadinya saraf yang di perifer. Jadi misalnya HNP-nya berat, terus itu pasiennya jadinya itu yang dirasakan sakitnya cuma di kaki aja, tangannya enggak, ngomongnya masih biasa aja gitu. Kan saraf itu ada yang pusat, ada yang perifer. Kalau HNP itu cenderung ke saraf yang perifer, bukan yang pusat. Kalau otak kan sakitnya di pusat. Jadi saya ada pertanyaan, kalau masih muda, apakah stroke bisa menyerang siapa aja termasuk orang yang masih muda gitu? Masih ada yang nanyain dong. Iya. Gitu. Apakah stroke hanya menyerang orang yang sudah berumur dokter? Atau semua anak muda itu bisa juga dok terserang penyakit stroke? Bisa, tapi biasanya yang terjadi bukan stroke-nya bukan iskemik, bukan sumbatan, tapi stroke-nya perdarahan. Karena disebabkan, kan biasanya stroke perdarahannya itu disebabkan oleh kelainan di pembuluh darah. Kelainan di pembuluh darah itu bisa salah satunya AVM, arteriovenous malformasi. Jadi harusnya kan pembuluh darah
arteri sama pembuluh darah balik itu melewatin kapiler dulu. Nah ini enggak, jadi ada hubungan. Nah itu bisa menyebabkan perdarahan. Atau yang kedua, pembuluh darahnya itu melebar di bagian tertentu. Kita bilangnya aneurisma. Oke. Heeh. Itu kenapa dok biasanya sampai bisa melebar tuh? Nah itu biasanya karena kelainan genetik biasanya. Oh iya. Jadi memang pasiennya udah dimiliki sebelumnya. Cuman kan nggak ketahuan. Nggak ketahuan, jadi tahu-tahu ada suatu saat pasiennya misalnya dipicu oleh misalnya ngeden. Ngeden, pecah pembuluh darahnya. Langsung kolaps pasiennya. Nah itu salah satunya yang menyebabkan kelainan genetik. Oke. Tapi kalau kelainan genetik itu berarti keturunan dok, faktor Iya, keturunan. bisa faktor keturunan atau dimiliki sebelumnya udah lama. Nah, Tapi caranya gimana? untuk mendeteksinya dok? DSA. DSA. Atau misalnya mungkin bisa kalau mau ini dulu pakai MRI dulu atau CT scan dulu. Tapi kalau mau pastiin itu beneran aneurisma ya dengan DSA itu. Makanya kan DSA itu sangat utama sekali untuk mendeteksi adanya kemungkinan terjadinya stroke. Itu salah satu jawabannya. Gitu. Selain untuk pengobatan juga yang paling penting adalah penggunaan DSA adalah untuk deteksi dini. Gitu. Agar nanti bisa disembuhkan ya dok ya, masih ada harapan. Segera ditangani secepatnya. Seperti yang tadi dokter Luz katakan, ada golden periodnya untuk penanganan penyakit stroke. Lalu pertanyaan berikutnya dokter, ada @nugroho_ekopras. Dok, apakah ada riwayat darah tinggi, kolesterol tinggi, komplit banget nih dok. Tidak boleh makan emping melinjo untuk DSA, apakah harus ada gejala stroke terlebih dahulu? Ini komplit banget dok, darah tinggi, kolesterol, boleh nggak dok makan emping? Ini kayak semua masalah orang Indonesia. Iya, sebenarnya sebenarnya boleh-boleh aja, tapi kan dibatasin karena dalam kita juga tahu bahwa apapun yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Gitu. Jadi kalau saya mau nyobain sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya sudah dilarang sama dokternya, sebaiknya berhenti. Bukan ngeyel dok, dikit aja boleh. Dikit aja, nanti besok dikit lagi gitu. Berarti lebih baik tidak ya dok untuk konsumsi emping dan lain sebagainya. Kalau sudah tahu memang hipertensi dan kolesterol, sebaiknya nggak usah. Lalu coba minta tolong admin di scroll lagi pertanyaan berikutnya, tadi ada apakah kalau DSA itu harus menunggu ada gejala stroke atau belum ada gejala, kayak coba deh saya ada kemungkinan nggak nih terkena stroke, bisa dilakukan dok? Bisa, karena DSA kan cuma pemeriksaan diagnostik kan terutama kan. Misalnya saya mau DSA nih, ya nggak apa-apa, nanti datang dulu aja boleh ke poliradiologi intervensi, boleh ke polineurologi. Nanti nanti kita akan menentukan ini kayaknya harusnya sebaiknya di DSA buat screening gitu, biar kita ketahuan nanti apakah ada tanda-tanda dini sumbatan atau apa ada tanda-tanda kelainan pembuluh darah. Itu kan bisa ketahuan nanti dengan pemeriksaan awal kan. Jadi nggak harus nunggu stroke. Kalau nunggu stroke berarti nggak jadi deteksi dini. Udah masuknya di pengobatan udah masuk di pengobatan, sudah tidak deteksi dini. Berarti bisa ya sahabat JIH yang memang kayaknya nih saya beberapa kali hipertensi atau memang dirasanya memang perlu melakukan pemeriksaan DSA untuk mengetahui ya dok ya, apakah kemungkinan bisa terkena stroke atau tidak, seperti itu. Jadi bisa dilakukan nggak cuma untuk pengobatan aja ya sahabat JIH, jadi semuanya bisa melakukan DSA. Insya Allah bisa. Lalu pertanyaan selanjutnya dokter, ada @Bunda Keshaninda. Dok, apa yang menyebabkan lansia jatuh dari kamar mandi langsung terkena stroke? Sering sekali dok. Ada yang mungkin stroke-nya hanya kelumpuhan atau kecacatan, tapi bisa juga sampai meninggal dok. Kenapa dok biasanya seperti itu? Ya sebenarnya kita harus lihat dulu. Jangan-jangan bukan jatuh terus stroke. Jangan-jangan stroke akhirnya jatuh. Karena kan kalau salah satu gejalanya stroke kan pasti kelemahan tubuh. Kan kelemahan tubuh akhirnya dia jatuh kan jadinya. Jatuh misalnya kepalanya terbentur atau apa gitu efeknya. Atau misalnya lagi kamar mandi tiba-tiba tadi seperti saya bilang memang ada kelainan sebelumnya gitu. Terus pecah pembuluh darahnya. Pecah pembuluh darah langsung banyak darahnya. Darahnya akhirnya menekan jaringan otaknya. Pasti orangnya langsung pingsan. Jangan-jangan sebenarnya bukan jatuh terus stroke. Mungkin stroke dulu kemudian jatuh.
Heeh. Karena sekarang biasanya orang yang dipahami orang awam tuh jatuh tuh karena stroke, Dok, bukan Mhm. stroke-nya apa, jatuhnya itu dikarenakan memang stroke itu memang Iya. apa, ini ya, Dok, sudah lemah ya Iya, sudah ininya, lemah. Jadinya kan akhirnya seperti itu. atau misalnya di kepalanya tuh tiba kan namanya stroke itu kan gejalanya kan tiba-tiba, jarang ada Mhm. yang Sampai disadari sama iya, pasiennya pelan-pelan, "Nih kayaknya nggak enak nih, kayaknya jarang juga. Tapi yang sering itu yang terjadi adalah di Indonesia itu pasiennya jatuh di kamar mandi, jangan-jangan udah stroke duluan, tuh. Cuman oke. yang ditanggapin oleh kebanyakan orang, jatuh terus stroke, Jatuh terus gitu stroke. Jadi, gitu. penyebab stroke-nya adalah jatuh. Iya, Ya agak kebalik ya ini, jadi mungkin memang stroke terlebih dahulu, iya, gitu. Jadi harus itu, sekali lagi dilakukan pemeriksaan iya. DSA, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya Dokter ada Rina Parwita, bagaimana jika stroke diderita setelah melahirkan? Apakah bersifat sementara atau bisa jadi permanen? Stroke setelah melahirkan ini stroke yang seperti apa sih, Dok? Yang kemungkinan bisa terjadi? Bisa macam-macam sih. Cuman, mungkin ya, kalau melahirkan tuh kan ada resiko peningkatan tensi ya, darahnya bisa naik. Kalau seumpamanya misalnya ada yang stroke setelah melahirkan gitu, berarti kan tensinya kemungkinan kemungkinan ya, kemungkinan itu tetap tinggi. Harusnya kan ada hipertensi pada kehamilan. Jadi pasiennya itu hipertensi pada kehamilan, begitu sudah melahirkan tensinya turun. Nah, gimana kalau seumpamanya, kejadian stroke setelah melahirkan? Jangan-jangan tensinya tetap tinggi setelah melahirkan. Nah, kalau seumpamanya kayak gitu, kita harus periksa ke dokter untuk melihat itu apakah stroke-nya sementara atau permanen. Karena kan kita nggak tahu seberapa banyak jaringan otaknya yang rusak. Nah, Oke. oleh sebab itu harus diperiksa ininya, apa namanya, ibaratnya kita bilang perfusinya, pembuluh darahnya di dalam otaknya itu masih bagus atau enggak. Itu nanti akan menentukan dia permanen atau bakalan kembali lagi. Bakalan untuk kembali lagi, tetap sekali lagi harus dilakukan pemeriksaan atau evaluasi ya, Dok, ya, Iya. apakah ini nanti permanen atau memang bisa disembuhkan. Dokter, karena kita sudah agak panas ya, Dok? Iya, agak panas. Oke, Dokter, kita akan panggil Mas Kama, Marketing Communication dari Ramada Hotel. Kita akan tanya-tanya juga nih, Iya, Dokter Lut, biar agak beristirahat nih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Kita panggil Mas Kama. Hai, Mas Kama. Selamat Dokter sore. Iya, Fadil. Mas Kama ini adalah Marketing Communication, Dokter, dari mhm, Hotel Iya, Ramada. benar. Kita tempatnya tadi sudah teduh ya, Dok. Ini sudah mulai mhm, panas lagi. Ini di tempat ini adalah salah satu tempat favorit untuk wedding ya biasanya, Benar Mas Kama. sekali. Biasa wedding di sini, Dok. Ini Ramada ini luar biasa sekali, memuat banyak sekali tamu. Nah, kalau fasilitas-fasilitas dari Ramada yang paling favorit apa, Mas Kama? Paling favoritnya banyak sih ya, Kak. Iya. Yang utama pasti swimming poolnya. Oke. Oke, swimming pool kami itu memang backgroundnya tuh indah banget. Iya, tetap. Seperti gebyok itu. Dan Mm-mm, kita juga ramah untuk anak dan keluarga. Ada mm-mm, kids playground, kemudian ada taman kelinci yang mm-mm. terbaru, ada aktivitas sepeda, gym, dan lain-lain. Pokoknya lengkap. Oke, banyak sekali. Tapi kalau kita sudah berbicara tentang fasilitas di Ramada, mungkin banyak orang yang menanyakan, Mas Kama, sebenarnya konsep dari Hotel Ramada itu seperti apa sih? Oke. Kalau banyak yang bertanya-tanya lewat depan nih, Iya. apa ya? Iya, udah Apakah kayak ini Eropa, apakah ini banyak Eropa? lampu. Sebenarnya konsepnya apa sih, Mas? Kalau konsepnya sendiri ini Eropa mix Jawa. Eropa mix Eropa Jawa. Jawa. Jadi owner kami ini membuat supaya Hotel Ramada itu ada unsur kulturnya. Oke. Jadi orang datang ke Ramada itu ada momen, ada kenangan yang indah mengenai budaya-budaya yang dimunculkan di sini. Mm. Kalau contohnya ada candi. Oke. Iya kan, kalau ada Candi orang Borobudur. Dokter tadi lewat nggak? Di sana orang ada baru replika masuk ke Candi Ramada Borobudur itu dong. lihat loh, kok ada Iya, candi ya, ini ada beneran di candi, hotel apa di candi betul. gitu. Jadi sekaligus datang ke sini itu bisa untuk foto-foto, buat pre-wedding juga ada, buat nikahan, pokoknya segala acara bisa dilakukan. Segala acara bisa dilakukan. Selain swimming pool, favorit yang lainnya mungkin adalah kamar ya. Oh ya. Karena kamar di Ramada ini konsepnya sangat-sangat Eropa. Totalnya ada 138. 138 kamar. Kebetulan 136 ditambah 2. Dan dia akan opening 2 kamar itu di bulan ini. Wah, Iya. yang akan di opening kamar apa, Mas Kama? Itu kamar suite, Kak. Kamar suite. Kamar suite. Jadi dalam kamar suite itu ada 2 king bed.
kebayang bisa untuk 4 orang dalam satu kamar. Oh, bisa rame-rame Bisa bersama rame-rame dan dia keluarga. connecting, jadi bisa 8 deh Bisa total. 8. Iya, betul banget. Oke, lalu di fasilitas tambahannya mungkin ada Mhm. bathtub atau yang lain Oke. sebagainya? Itu ada banget. Kalau yang kita dengan fasilitas bathtub namanya Grand Suite sama tipe Deluxe Resident. Oh. Kalau yang belakangnya residen, ini biasanya orang akan bertanya-tanya, kok residen sih? Iya, Karena memang ini residensial, karena bentuknya tuh rumah. Iya, teman-teman yang belum pernah ke Ramada, jadi begitu masuk itu berasa masuk ke perumahan, Iya, dokter. betul banget. Perumahan Eropa yang di situ ada bangunan-bangunan rumah yang Iya, berjejer. benar Siapa Kak. sangka kalau di dalamnya ada kamar-kamar yang luar biasa, ciamik banget buat teman-teman staycation gitu. Betul banget. Tapi kalau kita jalan-jalan lagi, mungkin saya kalau ingat Pulau itu selalu ingat restoran loh, Mas Tama. Oke. Restorannya tuh juga estetik, Iya, karena benar. kita makan kadang tuh bisa sambil ngaca. Karena banyak interior elemen-elemen luar kacanya biasa. juga. Oke. Ini konsepnya. Tapi kalau orang yang tidak menginap di Ramada bisa breakfast nggak di Ramada? Cuma Boleh mau breakfast aja datang. Boleh banget. Jadi kita di sini open untuk semua tamu Kak. Oke. Nggak harus dia nginap di sini. Kalau misalnya mau main, mau kumpul arisan, birthday, atau mau sekedar makan siang, makan malam boleh. Jadi kita open ada restoran, ada coffee bar, pakai karaoke juga di sana. Kemudian kalau misalnya mau menikmati fasilitas olahraganya pun boleh. Mau gym aja, mau renang aja, atau mau di sini ada biliar, ada tenis table, badminton, itu boleh semua. Ah, komplit banget. Lalu kita kembali ke pembahasan stroke. Yes. Dokter, untuk mencegah penyakit stroke, aktivitas olahraga apa yang harus kita lakukan? Ini kan anak-anak muda nih dok, kebetulan di sini biar ibaratnya kita sehat, kita bisa menghindari penyakit stroke tuh kita harus apa dok? Ya, olahraganya nggak harus berat ya, tapi yang penting continue. Oke. Jadi jangan minggu ini kita olahraga lama dari pagi sampai siang, bulan kemudian nggak olahraga. Olahraga. Karena yang penting kayak gitu. Harus Jadi rutin ya. harus rutin ya, rutin. harus rutin. Karena kalau semuanya kita nggak rutin, ya percuma olahraga lama, dirapel gitu olahraga, terus nanti nggak olahraga lagi. Karena kan pembuluh darah kan tetap bergerak. Nanti kalau enggak nanti tersumbat jadinya. Iya. Kalau olahraga apa dok yang direkomendasikan? Ini enak sebenarnya jogging di sini. Iya, Sepeda, jogging di sini kayaknya seru ya. Udaranya itu seger. Belum renangnya lagi di Belum kolam renangnya. renangnya, belum gymnya dok, bisa Iya, nge-gym gym. juga. Jadi semua olahraga boleh ya? Dok? Sebenarnya yang penting nggak terlalu kan dikondisikan sama masing-masing individu kan beda. Baiknya sih dikonsultasikan. Gitu. Kalau semuanya misalnya ada misalnya pasiennya punya penyakit jantung bawaan atau apa ya kan kita harus sesuaikan gitu. Jadi bebas olahraganya apa. Sesuai kapasitas pribadi Iya, masing-masing. Iya. Oke, semua olahraga bisa dilakukan dan yang paling penting bisa dilakukan di Ramada Hotel gitu. Jadi kita bisa melakukan tindakan preventif ya dok ya untuk menghindari penyakit stroke. Kita bisa jalan-jalan ke sini. Lalu kita sambung ke pertanyaan lagi. Mungkin Mas Kamal bisa dibantu untuk membacakan pertanyaannya? Yang mana? Yang biru ya? Iya. Dari Putra Putri, persiapan apa saja yang harus dilakukan sebelum DSA? Oh iya. Jadi persiapannya yang paling utama kan pertama kan datang dulu ke rumah sakit JIH. Iya. Nanti bisa datang ke poliradiologi intervensi, nanti bisa datang, nanti kita bikinkan surat untuk pemeriksaan darah rutin, terus habis itu pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan pembekuan darah kan, terus bisa juga nanti kita lihat ronsen sama ronsen dada, karena kita kan melakukan tindakan, sama kita lihat MRI. Jadi harus pemeriksaan MRI. Nanti setelah itu, nanti kita konsulkan ke dokter neurologi. Atau bisa sebaliknya datang ke dokter neurologi, nanti dikonsulkan ke kami untuk dilakukan DSA. Gitu. Oke, persiapannya memang yang pertama harus datang ke Rumah Sakit JIH Solo dulu, sahabat JIH. Lalu kemudian dikonsultasikan ya dok ya. Nanti ada pemeriksaan darah rutin, ada pemeriksaan MRI juga. Lalu lama pemeriksaannya dokter? Apakah bisa dilakukan 1 hari itu atau harus Insya Allah bisa dilakukan 1 hari. Kan biasanya nanti kan paling kalau pemeriksaan darah kan pasiennya harus puasa. Biasanya dipuasakan aja dulu, nanti kan dilakukan pemeriksaan darah. Untuk MRI kita insya Allah siap untuk dilakukan. Berarti setelah pemeriksaan darah lalu MRI itu harus konsul dulu ke dokter, lalu dilakukan konsul lagi. Penjadwalan konsul lagi, lalu baru bisa dilakukan DSA. Ya, lalu untuk lama melakukan DSA-nya berapa lama dok?
DSA sendiri sebenarnya kan tindakan yang insya Allah rutin ya sebenarnya. Jadi dari mulai kita anestesi bius lokal itu sampai selesai, sampai ditutup kan kita lakukan sayatan kurang lebih setengah senti. Kemudian kita masukkan selang, terus selangnya di selang kateter ya, kita taruh di leher sini ya, di pembuluh darah karotis namanya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan, dimasukin kontras, di flashing, kanan sama kiri dilihat pembuluh darah otaknya, kemudian kita turunkan, kita lihat otak kecilnya juga, sampai akhir itu dicabut selang kateternya, terus ditutup lukanya, itu paling lama 1 jam insya Allah. Paling lama 1 jam. Kalau nggak ada penyulit ya. Iya, berarti cuman dok itu cepet banget dok. Soalnya kalau kita lihat prosesnya dari masukin anestesi, masukin selang tuh kayak lama banget, tapi ternyata prosesnya hanya 1 jam ya dok. Oke. Kalau ada misal pasien dokter dari luar kota, karena kebetulan rumah sakit JIH kan pasiennya tidak hanya ada di Solo Raya dok. Yang ada di luar kota apabila ingin melakukan DSA itu bisa konsultasi secara online dulu nggak dok? Bertemu dengan dokter, baru nanti dijadwalkan pemeriksaan darah rutin dan lain sebagainya. Oh secara online, jadi nanti bisa aja sih, nggak ada masalah insya Allah. Jadi, yang penting saya dikasih tahu aja. Iya. Karena kan kita ada fitur dok, Hai Dokter Care. Jadi orang-orang di luar itu bisa konsultasi online terlebih dahulu. Nanti bisa bertemu dengan dokter Lut ya dok ya. Nanti bisa janjian dulu untuk konsultasi online. Lalu berikutnya akan dijadwalkan untuk pemeriksaan darah rutin. Terus lalu untuk tindakan DSA-nya. Jangan lupa kalau ke Solo nanti bisa menginap di Ramada. Ada promo apa mas kabarnya? Oke, untuk bulan ini Oktober ya. Kita ada namanya Lovember. Jadi kayak bulan cinta nih, di bulan ini kita dengan harga 400 ribuan udah bisa staycation di Ramada. Nanti bisa pilih mau pakai breakfast atau non breakfast dengan semua fasilitas yang tadi kita bicarakan bareng. Enak banget pokoknya. Jadi tunggu apa lagi, kalau mau reservasi info lewat Instagram @ramadasweetsolo. Oke, dokter, kita kembali lagi ke olahraga yang tadi. Ternyata saya mendapat bisikan pertanyaan. Kalau gym boleh nggak dok untuk mencegah penyakit stroke? Ya gym nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa teman-teman semuanya, penonton saya banyak di depan. Semampunya berarti ya. Semampunya, harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Harus dikonsultasikan dengan dokter. Tapi kalau masih muda harusnya sih nggak apa-apa. Karena masih muda. Kalian masih muda atau gimana usianya nih? Boleh, gym boleh. Lalu ini ada pertanyaan lagi dari @bubui bulan. Bagaimana cara menghindari pecahnya pembuluh darah pada tubuh, dokter? Ini mungkin maksudnya pecahnya pembuluh darah pada otak mungkin ya maksudnya. Kalau tubuh serem banget. Kalau pada tubuh ya mungkin juga sebenarnya. Tapi kan kita harus tahu bahwa kalau soalnya memang kita punya pembuluh darah yang tipis, kan kita kan DSA itu salah satunya kan, DSA itu sebenarnya meriksa aliran darah itu bisa dilakukan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh iya? Ya, kalau di kaki itu kita bilangnya arteriografi nanti. Oke, nanti istilahnya akan berbeda? Iya, berbeda, karena bukan di kepala soalnya. Tapi kita tetap bilangnya, nanti kita lakukan DSA di kaki gitu, bisa. Makanya kan kita bedakan, DSA cerebral itu maksudnya DSA kepala. DSA kepala. Nah, kalau menghindari pecahnya pembuluh darah gitu ya, terutama yang di otak yang paling bahaya, kalau di kaki mungkin bahaya tapi lebih bahaya yang di kepala ya. Ya kita harus tahu kalau selama kita memang ada penyakit kayak misalnya hipertensi atau diabetes mellitus ya, gula darah, itu kita harus terkontrol. Caranya gimana ya? Kita kontrol tensinya, jangan sampai kita tinggi terus. Karena kalau tinggi terus, resiko untuk pecahnya pembuluh darah makin besar. Gitu. Terus juga kita pastikan bahwa di pembuluh darah otak kita nggak ada kelainan pembuluh darah, misalnya kayak tadi kelainan turunan itu juga harus diketahui. Karena kalau semuanya kita nggak pernah periksa, nggak bisa kontrol, nggak pernah lakukan pemeriksaan yang rutin, nanti akhirnya suatu saat tiba-tiba pecah kita nggak akan tahu, nggak ada deteksi dininya gitu sebelumnya. Tahu-tahu udah parah. Tahu-tahu udah kejadian gitu. Makanya kita harus rajin-rajin cek ke dokter untuk kesehatan. Oke, itu ya jawabannya. Jadi cara menghindarinya ya kembali lagi lakukan deteksi dini untuk pemeriksaannya. Lalu pertanyaan berikutnya ada Khalifa Firdani. Apakah DSA bisa menjadi guideline untuk migrain kronik? Apakah migrain kronik dapat berisiko menjadi stroke iskemik? Ini saya agak dokter, istilah-istilahnya saya agak
agak ini rumit. Asing ya. Agak asing dokter. Yang pertama, apakah DSA bisa menjadi guideline untuk migrain kronik dokter? Oh baik, jadi kalau selamanya mungkin maksudnya migrain kronik tuh mungkin migrain yang dirasakan terus-menerus. Jadi Oke. sering migrain lah, itu Mhm. namanya berarti kan mungkin migrain kronik. Terus kemudian untuk jadi guideline DSA untuk migrain kronik itu kan nanti yang menentukan bukan kita, karena Iya. guideline itu kan menentukan kan perhimpunan kan, terutama ya yang paling utama perhimpunannya adalah neurologi. Bisa dilakukan, bisa dijadikan guideline atau enggak? Ya harusnya sih bisa, harusnya. Karena beberapa pasien yang kita kerjakan DSA itu, begitu dilakukan DSA, selesai dilakukan DSA, gimana Pak migrainnya? Alhamdulillah migrainnya berkurang dok gitu, jarang kambuh sekarang gitu. Nah itu salah satu efek samping yang sangat kita harapkan. Iya. Gitu. Terus kemudian apakah nanti migrain kronik itu bisa jadi stroke? Mungkin maksudnya migrain yang berulang itu terus-terusan, jangan-jangan itu adalah gejala dini yang stroke yang kita harus hati-hati. Oke. Kita harus aware sampai setelah kita periksa ternyata bukan. Nah itu kita baru tenang, nggak usah Baru panik. tenang, nggak harus panik. Jadi kalau migrain-migrain berulang jangan dibiarin aja ya dokter. Ya Kan kita sebaiknya biasanya kalau migrain tuh Minum obat. minum obat, Iya, minum obat, minum terus obat sembuh ya biasanya. udah besok migrain lagi. nanti Itu memang kambuh lagi. serem ya dok ya. Sebaiknya sih dicek Dicek aja. sih, ya. Lalu pertanyaan berikutnya dok, habit apa saja yang membuat stroke dini? Sering memakai AC atau kipas angin saat tidur, apakah ini menyebabkan stroke dini? Oh, Ini agak ini rumit. kayaknya Gimana maksudnya nih dok? enggak sih harusnya. Enggak sih harusnya ya dok ya. Kalau kebiasaan apa saja yang membuat stroke? Kemungkinan stroke ringan gitu ya mungkin ya. Kebiasaan apa saja yang mungkin memicu terjadinya stroke? Ya itu tadi pola hidup, terutama pola hidupnya itu sebenarnya satu aktivitas, yang kedua itu makanan yang paling utama. Kalau yang lain-lain kan kita nggak bisa tolak, Iya. misalnya kelainan turunan itu nggak mungkin Iya. kita tolak kan. Tapi kalau soal hal-hal yang kayak makanan, aktivitas, terus habis itu kebiasaan merokok, kebiasaan makanan-makanan yang nggak baik itu bisa kita jaga kan. Tapi kalau semuanya jadi misalnya gini, kan stroke itu kan disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah. Jadi kalau kita jarang olahraga, kita jarang aktivitas yang rutin, yang sehat gitu, otomatis kan nanti pembuluh darahnya itu jadi rusak. Nah itu rusaknya itu bisa karena tersumbat atau rusaknya itu jadi kemungkinan jadi rapuh pembuluh darahnya. Nah itu yang harus kita hindari. Kalau ditanya apa yang harus dihindari, ya itu yang harus dihindari. Oke. Gitu. Berarti diperhatikan makanan, aktivitas fisiknya juga ya dok ya. Iya. Jadi kita semua harus berhati-hati. Lalu pertanyaan berikutnya di bawahnya ada Nanda Fernando. Keuntungan menggunakan DSA untuk deteksi dini stroke dan berapa persen keberhasilannya dokter? DSA. Deteksi dini. Iya. Kalau berapa persen keberhasilan DSA untuk deteksi dini ya, untuk mendeteksi dini, ya DSA itu kan adalah pemeriksaan utama ya, gold standar untuk pembuluh darah. Sementara stroke itu disebabkan oleh gangguan aliran darahnya ya, gangguan jaringan otak dikarenakan gangguan terhadap aliran darahnya. Itu harusnya sih lebih tinggi dibandingkan pemeriksaan yang lain. Dibandingkan pemeriksaan MRI, CT scan, DSA lebih tinggi. Lebih tinggi. Berarti Keberhasilannya. berada di top position ya dok ya? Untuk Karena deteksi kan, dini ya. Ya, untuk deteksi dini karena kan tadi sudah dijelaskan sama dokter Lut bahwasanya MRI itu kan dilakukannya sebelum dilakukan DSA ya dok. Jadi Iya. DSA itu dianggapnya sebagai penyempurna Iya. untuk pemeriksaan the whole of pemeriksaan ya. Jadi sahabat JIH seperti itu. Lalu di Ramada karena kita di tempat ini namanya tempat apa Mas Kama? Yang ini kita sebutnya kubah barbecue. Oh kubah barbecue. Iya, ini kubahnya, ini Kubah barbecue-nya. barbecue. Iya. Jadi biasanya aktivitas apa yang bisa dilakukan di sini? Kalau di sini itu di kubah ini biasa sudah menjadi tempat akad menikah sama pemberkatan juga. Oke. Jadi ini tempat saksi buat orang-orang yang sudah meresmikan jalinan ya. Oke, jadi di sini bisa buat pesta-pesta juga, betul banget, Kak. pernikahan, birthday. Lalu paket-paketnya berapa sih Mas kalau misal wedding? Kalau wedding itu kita start di 25 juta aja. Oh, Untuk 100 orang. 100 orang itu Itu dapatnya udah apa semuanya. Semuanya udah ada. Udah F&B-nya, udah venue-nya, udah ada dekornya, udah ada sound, semuanya udah ada. Udah ada MC-nya ya? juga. Iya, MD. mau nggak? Nah, ini ya, jadi
banyak pilihan kalau di Ramada itu. Jadi menyesuaikan klien. Misalnya nih, venue di Ramada kan banyak ya Kak. Mau yang garden outdoor, atau mau ke yang swimming pool tadi yang semi outdoor, atau ada yang indoor juga. Di ballroom kita juga ada. Jadi tinggal tamunya suka yang mana. Apakah meetingnya dia mau datang pagi, untuk acara pagi bisa, untuk acara sore atau malam pun kita bisa. Oke, lalu selain itu mungkin meeting room ya, karena biasanya kita melihat dokter di sini tuh mobilnya banyak dok berjejer kalau hari kerja. Ini dicurigai ini Banyak yang adalah tempat meeting. favorit untuk meeting. Iya, Ada berapa meeting room sih Mas meeting Kamal? roomnya ada 5 sama satu ballroom. Oke, jadi kapasitas maksimalnya bisa sampai 300-an pax. Untuk fasilitasnya ya pasti sama seperti yang tadi ya, jadi banyak banget. Untuk yang pastinya kalau orang meeting kan biasanya suasana apa ya, tegang gitu. Kalau di Ramada enaknya udah lagi break tuh keluar bentar udah lihat hijau-hijau taman di sini. Iya betul. Buat area istirahat, menghirup udara segar gitu. Jadi untuk nanti kembali ke ruang meeting lagi udah fresh otaknya. Udah fresh lagi, udah happy lagi, seperti itu. Lalu kita akan coba umumkan, dokter nggak kerasa nih dok, tinggal 5 menit lagi. gitu. Kita ngobrolnya udah seru banget sore hari ini, kita sudah membicarakan tentang stroke, tentang prosedur DSA, manfaatnya, keuntungannya. Jadi sahabat JIH, nanti kalau sekiranya memang ingin memeriksa kayaknya saya ada kemungkinan stroke atau enggak, atau memang ada keluarga yang kok ini stroke-nya lama nggak sembuh-sembuh, nanti bisa langsung datang ke Rumah Sakit JIH Solo, bisa langsung melakukan appointment dan bisa pilih Dokter Lutz ya untuk bisa menjadi dokter pilihan sahabat JIH semuanya. Kita umumkan yang pertama, Mas Kamal boleh dibantu dong Mas mengumumkan nih dok, pemenang kuis dari Rumah Sakit JIH Solo yang masing-masing berhak mendapatkan uang senilai Rp200.000. Wah, untuk tebak suara bayi ini Iya, ya. tebak suara bayi. Oke, Fani Paani ya, Fani. Untuk yang kedua, boleh Kak Ade bantu? Ada Ayu Karunia Utami. Selamat. Ayu Karunia Utami. Terus yang ketiga ada Galuh Mahenti. Yang keempat ada Nurianto Ismi. Oke, aduh namanya gitu. Susah ya. Ada @is_mihayu. Oke, selamat untuk 5 orang pemenang. Nanti untuk pemenang dari kuis tebak suara bayi bisa langsung DM admin. Nanti kalau nggak DM, hadiahnya bye. Ya, sayang. Ternyata ada class question ini udah mau ini, tapi masih ada pertanyaan satu lagi. Oke, dari Bunda Gebi. Dok, pada usia berapa kita dianjurkan untuk DSA? Langsung pertanyaan seperti ini. Sebaiknya DSA-nya itu kalau sebaiknya sih dari, kan DSA itu sebenarnya kan tindakan kedokteran, jadi harus ada indikasi. Kalau ditanya usia berapa, ya bebas, dari muda juga nggak apa-apa, tapi yang penting ada indikasinya. Yang penting ada indikasinya, jadi tidak langsung kayaknya saya gabut nih dok, saya pengen itu nggak bisa ya dok, harus ada indikasi. Karena sekalipun kita ibaratnya merasa ada indikasi, kita pun harus melalui pemeriksaan. Dan yang menentukan boleh atau tidak DSA seseorang melakukan DSA adalah dokter gitu. Jadi nggak asal kayak dok saya gabut kayaknya pengen DSA aja. Gitu enggak ya dok ya. Lalu kita akan membacakan giveaway. Terima kasih yang sudah bergabung di live Instagram kita pada sore hari ini. Antusiasmenya luar biasa sekali. Kita akan umumkan giveaway 400.000 untuk 4 orang pemenang. Pemenang yang pertama boleh dibantu Mas Kamal? Oke, Atrose Hartini. Yeay. Yang kedua ada Azahro_Aulia. Yeay. Ada @firman.e.p. Lalu yang tepuk tangan dulu dong. Ya, kok kayak sepi banget. Lalu yang keempat ada @asraf_suseno. Yeay. Selamat untuk 4 orang pemenang. Terima kasih sekali yang sudah menyaksikan Hall Talk kita pada siang menjelang sore hari ini. Dari mulai redup-redup, panas, sampai teduh-teduhnya lagi ya dok ya. Dokter ada closing statement dok, dipersilahkan untuk Hall Talk kita pada sore hari ini. Oke, gak apa-apa, silahkan closing statement dulu. Saya ada yang kelupaan, gak apa-apa dok, silahkan. Kalau semuanya dari kami, ya namanya kita dokter ya, kita kan pengen yang terbaik buat pasiennya. Kalau bisa di preventif, jadi bisa dicegah stroke itu, sebaiknya dicegah dengan cara jaga pola hidup, terus itu makan makanan yang baik,
makanan-makanan terutama makanan junk food, sama rajin kontrol ke dokter. Biar tahu kalau memang ada penyakit bisa terkontrol. Cuman itu aja. Jadi walaupun kita dokter pengennya nyembuhin pasien, tapi syukur-syukur pasiennya sudah bisa jaga diri. Iya Dan benar. sahabat JIH juga bisa ke rumah sakit walaupun tidak sakit. Iya. Ya, karena untuk cek kesehatan itu Iya, tadi benar, yang cek sudah kesehatan tadi. dianjurkan. Dan ingat pesan dokter, segera ke Hmm. RS. Gitu. Dan jangan lupa kalau ke Rumah Sakit JIH Solo ada permasalahan tentang stroke, mau DSA dan lain sebagainya, bisa langsung menghubungi Dokter Lut. Dokter Lut praktek di Rumah Sakit JIH Solo di setiap hari Senin jam 5 sampai 6 sore. Dokter, kita masih ketinggalan 2 pemenang iya. lagi, ini harusnya Mas Kama nih yang Oke. bacain. Karena ini persembahan khusus dari Ramada. Iya, benar. Jadi kita akan memberikan hadiah 2 paket voucher breakfast dan swimming. Jadi masing-masing orang itu akan mendapatkan breakfast dan juga swimming. Jadi habis sarapan berenang. Benar banget. Ini untuk 2 orang, silahkan Mas Kama bisa Oke, dibacakan. selamat untuk Dewi Damayanti. Selamat. Kemudian untuk @latihami_amira. Oke. Wah, selamat. Sebagai penutup Holta pada sore hari ini, silakan Mas Kama untuk bisa memberikan pesan-pesan kepada sahabat JIH yang sudah menyaksikan Holtalk kita pada sore hari ini. Oke, untuk semua teman-teman, terima kasih untuk menyaksikan Health Talk kami. Tetap jaga kesehatan. Kalau staycation di Ramada. Iya, tetap jaga kesehatan kalau staycation di Ramadan. Karena hari ini kita bertepatan dengan hari apa Mas Kama? Sumpah. Sumpah Pemuda. Pemuda. Maka dari kami yang masih muda, termasuk ya dok ya. Masih ada jiwanya masih. Termasuk dokter Lut, ini jiwanya masih muda. Kita sama-sama mengumandangkan ikrar Sumpah Pemuda untuk menjadi penutup Health Talk pada sore hari ini. Sahabat JIH yang sudah menyaksikan bisa ikutan ya, bersama-sama kita kumandangkan ya. Silakan, akan dipimpin sama Mas Kama nih. Oke, Silakan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, Kami putra dan putri Indonesia, Putra dan putri Indonesia mengaku aku bertumpah darah yang satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Yeay. Wow. Sekali lagi selamat Hari Sumpah Pemuda untuk seluruh pemuda di Indonesia. Terima kasih juga sudah mengikrarkan sumpah dan juga memperjuangkan kemerdekaan untuk negara Republik Indonesia. Terima kasih yang sudah menyaksikan live Health Talk pada sore hari ini di sini di tempat yang luar biasa di Ramada Hotel Solo. Jangan lupa kalau staycation ke Ramada Hotel Solo dan sakit ataupun tidak sakit silahkan berkunjung ke Rumah Sakit JIH Solo. Sahabat tepat menuju sehat. Sampai ketemu di Health Talk berikutnya sahabat JIH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama.